Para jamaah hadirin hadirat, monggo sareng-sareng mirengaken mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Yasin Bisri. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Shallallahu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggah benten Beb. Menang menengo kula niki nggih Habib lho. Panjenengan lek maca selawat nika. Nek kelanjenengan mau salat badar, salatullah salamullah ala Thaha Rasulillah. Lanjut. Salatullah salamullah ala terus ya toh. Belakangan ini saya melakukan observasi. Ternyata kesimpulan observasi saya menyebutkan sesuatu yang baik itu kalau tidak diiklankan zaman now itu masih kalah dengan sesuatu yang biasa-biasa saja tapi diiklankan. Bahkan terkadang kalah dengan sesuatu yang jelek tapi diiklankan. Maka kewajiban saya maaf ini mengiklankan dan mensponsorkan segala kebaikan. Salam itu menurut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih kepada para alim, para ulama, al-alim, al-alama misalnya, dan mudah-mudahan saya juga penerus mereka. Sabda Nabi, wasalamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Salam kalian kepada seorang alim itu pahalanya lebih bagus daripada ibadah sunnah 1000 tahun. Ingin pahala melebihi ibadah 1000 tahun? Sambut salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata setelah diiklankan lebih laris. Hamdan liman qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Al-ayah salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadratal mukarramin, para habaib, para masyayikh, para kiai yang senantiasa kami muliakan, khususon panjenenganipun Habib Ja'far, Habib Anis, Habib Ali yang berkenan hadir, bapak-bapak dari Forpimda Kabupaten Trenggalek, Pak Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya, para GMC seluruhnya yang saya banggakan. Alhamdulillah tidak hujan. Alhamdulillah langit sebagai atap, bumi sebagai, kalau tiba-tiba misalnya hujan, wah, maaf Beb. Maka kondisi yang seperti ini harus kita syukuri. Alhamdulillah. Yang kedua, mari, meskipun tadi sudah berulang-ulang, saya pun ingin mengajak kita berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Syamsid duha Muhammad, Badrid duja Muhammad. Amma ba'du. Mun didhawuh saking Habib Ja'far, saya harus matur walau 7 menit, oke? Nah, kali ini umat Islam seluruh dunia, terutama warga Nahdlatul Ulama,
selama 1 bulan penuh, bahkan nanti setelah bulan Rajab pun masih mengadakan peringatan Rajabiyah. Betul? Nah, ada banyak hikmah yang kita bisa petik, kita peroleh dari kisah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup 1 malam untuk menyampaikan secara keseluruhan, paling tidak ada 1 atau 2 yang bisa kita simak bersama. Nabi sebelum Isra Mi'raj mengalami sebuah kondisi yang susah. Saya ingin tanya kepada anak-anakku semuanya, pernahkah kalian susah? Kalau kalian susah alias GALAO, galau, apa yang kalian lakukan? Wow, ngopi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat, meninggal, paman Abu Thalib, beliau berduka karena paman Abu Thalib itu paman sang pembela yang sangat membela perjuangan Nabi. Waktu itu meninggal, dan yang paling terpukul baginda, paman Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Susah. Belum lama ditinggal susah paman Abu Thalib, istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra juga wafat. Ibarat pepatah bahasa Indonesia yang kita kenal mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga. Wis tiba mak gelubuk, ini pepatah. Kebruan ondo. Oh. Tolong dicermati. Apa yang dilakukan Allah kepada baginda Muhammad ketika mengalami susah, maka ini pula yang harus kalian lakukan manakala Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kalian yang berupa susah. Jawabannya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berduka, bahkan tahunnya dinamakan Amul Husni, maka Rasulullah oleh Allah di Isra Mi'rajkan. Kalau Rasulullah Isra Mi'raj, dalam surah Al-Isra ayat 1 disebutkan, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya ulang, minal masjidil haram ilal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ke Mustawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah berduka, jawabnya adalah Isra Mi'raj. Maka yang harus kita tadabburi, nak, kalau kalian berduka juga harus Isra. Umat Islam, orang mukmin yang mengaku sebagai umat Muhammad, kalau mendapat ujian dari Allah, susah, berduka, maka spirit Isra Mi'raj harus diamalkan. Isra artinya ke masjid, Mi'raj artinya kalau kalian susah, bersedih, ada masalah, maka larilah ke masjid, larilah ke musola, lungo nyang langgar, nyapo, salat, takarrub, berdoa kepada Allah supaya mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi. Nah, belakangan ini saya lebih sering melakukan observasi. Merespon ayat ini, saya mencoba melakukan observasi. Apakah orang Islam yang mengaku umat Muhammad, yang berpedoman kepada Al-Quran, sudah mengamalkan kalau berduka, bersedih, larinya ke masjid, ke musola untuk sholat?
Jawaban dari hasil pengamatan saya adalah sudah, tapi mayoritas yang sepuh-sepuh, orang-orang yang sudah suluk thariqah itu kalau susah bersedih itu biasanya memang ke musola masjid untuk sholat. Tapi anak-anak muda, remaja-remaja, bahkan pelajar-pelajar zaman now, ini kalau menghadapi masalah, hasil pengamatan saya, mayoritas tidak ke masjid, mayoritas tidak ke musola, mayoritas tidak sholat, tetapi dia mencari hiburan. Kemana? Kemana? Nyapo? Pengakuan Beb, mayoritas anak-anak muda tidak mentadaburi Al-Quran. Lek susah ada masalah, bukan ke masjid, bukan sholat, tetapi mencari hiburannya ke kafe kara. Wow, masuk. Maaf ini Beb, saya punya santri di sana ngantru. Santri saya itu maaf Beb, biasanya periang. Tahu periang? Sering berdendang, dendangnya dendang solawat biasanya. Kalau ketemu dengan saya sering baca solawat. Kadang-kadang solawat Badar versi soneta, kadang-kadang solawat versi Habib Ja'far. Pokoknya bersolawat bersenandung. Suatu ketika berjumpa dengan saya itu, nyun pangapunten, tidak bersenandung, tidak berdendang, tidak tabassam, tidak tersenyum. Kalau tersenyum kan akhlak Nabi kan. Dia itu mencucu. Kalau mencucu akhlaknya siapa? Sampai ininya itu moncongnya itu kena dikuncit. Maaf Beb, saya tanya, Dul, sini Dul, ini Dul, lunggu aja nih Dul. Dia duduk Beb, maaf Beb, duduk Beb. Silahkan diminum tamu. Kalau ada tamu sebagai umat Muhammad kan harus memuliakan tamu. Kalau mengaku beriman, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doefa. Tamu saya dudukkan, ya saya hormati, monggo diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya tanya, Dul, biasanya berdendang solawat Badar, kadang solawatnya soneta. Hari ini kenapa kamu kok merengut? Tak eling nih ya Dul, tersenyumlah karena senyum adalah akhlak Nabi. Jangan mencucu karena mencucu akhlaknya. Kula niki susah Pak Kaji. Susah mau apa? Wong durung rabi kok susah, urung ngerti butuh kok susah. Justru krana kula durung rabi, tasik badhe rabi niki lho, kula susah. Sing mau susahin napa? Tak takoki ran jawab, lah kok marai bukane HP Android. Saya dibukakan aplikasi Wah. Apa? Lah iya, WA dibaca Saya dibukakan settingannya, judulnya pengirim, lah kok ditulis Yayang Q. Maaf Beb, ini hikayah Beb. Saya baca, saya berdiri boleh Beb ya.